Oke, kita lanjutkan yang Orna ini ya, tentang kebenaran menurut Maximus ya. Tadi di sini dikatakan truth is divine knowledge. Nah, ini berarti ini kata kuncinya nih. Oke? Ya. Nah, orang yang memperjuangkan truth ini atau divine knowledge ini eh, disebut dengan virtue, kebajikan. Ya. Dan pengetahuan akan kebenaran ini tidak bisa kita capai dengan kesombongan. Sebab apa? Kebenaran itu di luar pemahaman manusia. Oke? Ya, misalnya tadi saya katakan, kebenaran itu adalah firman Allah yang menjadi manusia. Ya, inkarnasi ini sebetulnya kita nggak bisa menyerap sepenuhnya ya dengan pemahaman kita. So it is transcend ya, transcend our human effort, our human knowledge. Sebab truth is not human knowledge, tapi divine knowledge. Ya, dan kita bisa mencapai divine knowledge ini ketika kita berjuang. Ya. Kemudian di sini dikatakan labor ya. Oke. Labor itu berarti bersusah payah, berjuang. Nah, ini kamu komentarnya apa? Maksudnya bahwa kebenaran itu pengetahuan ilahi yang tidak dapat ditangkap dengan usaha manusia sendiri. Ya betul. Oleh karena itu perlunya sinergi dengan Allah, sumber kebenaran sendiri dengan terus-menerus mempraktikkan kebajikan untuk kebenaran. Ya. Yang kedua, Christ mentioned the cup before the baptism because virtue exists for the sake of truth, but truth does not exist for the sake of virtue. Artinya apa ini? Kristus menyebutkan cawan ya sebelum baptisan. Karena kebajikan itu eksis untuk kebenaran, bukan kebenaran untuk kebajikan. Nah, ini ada hubungan ya antara the truth and the virtue. Ya. Kebenaran itu bagiannya Allah. Virtue tadi di sini dikatakan kita harus memperolehnya. Ya. Nah, yang kita praktikkan adalah praktikkan kebenaran, praktikkan virtue untuk kebenaran. Ya. Yang kita praktikkan adalah kebajikan untuk kebenaran. Dan ini nggak bisa dicapai dengan hanya kesombongan ya. Oke, ya harus dengan kerendahan hati. Nah, kamu komentarnya apa nih? Mereka yang selalu mempraktikkan kebajikan dalam hidupnya, berjuang demi kebenaran, akan memperoleh. Nah, di sini hati-hati ya. Ini bukan harga diri. Self esteem ini berkaitan dengan di sini terminologi self esteem itu artinya kesombongan ya. Coba perhatikan di sini glosarinya ada nggak tentang self esteem? Self esteem nggak ada ya. Oke, self esteem ini dalam pengertian negatif ya. Bukan harga diri, tapi ini lebih kepada kesombongan diri. Oke. Nah, ero ini berarti kayak anak panah. Anak panah itu berarti kayak serangan si jahat, ya, menggoda kita untuk sombong. Jadi kalau mereka yang selalu memperhatikan kebajikan dalam hidupnya, berjuang demi kebenaran, akan memperoleh harga diri
bukan harga diri ya. Tapi di sini kebenaran itu dipraktikkan dalam bentuk kebajikan, ya maksudnya. Tapi kalau dia katakan, jadi maksudnya di sini maksudnya mengatakan jangan terbalik ya. Kita menghadirkan kebajikan untuk kebenaran. Jangan terbalik. Jangan kita mengatakan mempraktikkan kebenaran untuk kebajikan. Nah, itu satu kesombongan. Ya. Karena ya kebenaran itu bukan milik kita gitu. Kebajikan yang milik kita. Nah, kan di sini dikatakan dia yang mempraktikkan kebenaran kebajikan untuk kebenaran adalah orang yang humble, rendah hati, tapi dia yang mengejar kebenaran untuk kebajikan ini ya orang yang tertipu akan kesombongannya. Ya. Kita nggak bisa mempraktikkan kebenaran. Yang kita bisa praktikkan adalah kebajikan. Gitu. Mereka yang mencari kebenaran, pengetahuan yang teoritis, mengejar kebajikan juga. Jadi tidak hanya secara teoritis, ya theoretical morality seperti orang-orang Yahudi, okay, with the image of truth. Ya. Nah, maksudnya mengatakan orang yang mengejar pengetahuan tapi hanya di permukaan, ini pengetahuan yang sifatnya teoritis saja. Oke. Kenapa? Karena dia meninggalkan kebajikan. Nah, jadi di sini Orna beberapa kutipan kamu udah mesti nangkep bahwa truth dikaitkan dengan virtue ini, kebajikan. Ya. Jadi kalau kita mengerti knowledge, ya, kalau itu sifatnya teoritis maka tidak ada kebajikan. Gitu dia katakan. Tapi kalau sifatnya virtue, kebajikan, ada kebajikannya, maka ini adalah virtue yang eksis untuk kebenaran. Nomor 4, apa ini? Semua spiritual knowledge di dunia ini ya adalah sebuah indistinct image. Artinya it contains a reflection of the truth but not the truth itself as is destined to be revealed. Jadi semua pengetahuan yang kita peroleh ini bukan kebenaran itu, tapi refleksi dari kebenaran itu. Bukan kebenaran itu sendiri yang dinyatakan, tapi pantulannya atau refleksinya. Nah, ini kamu bisa ambil apa itu kebenaran ya. Makanya pengetahuan manusia itu nggak pernah bisa mencapai yang namanya Allah itu. Karena Allah itu kan kebenaran ya. Kita nggak bisa menggapainya.
Jadi apa yang kita tahu tentang Allah itu sebetulnya refleksi manusia. Ya, refleksi of the truth, but not the truth itself. Oke, ini satu topik yang nggak gampang ya, tentang kebenaran ini. Mesti bacanya mesti hati-hati. Since what is divine consists in virtue and spiritual knowledge, the mirror display the archetype of virtue. Nah, kalau tadi kebenaran itu adalah spiritual knowledge atau divine knowledge, ya. Kebenaran, kalau Allah itu hanya kebenaran, nah dia bilang enggak ya. Allah itu juga virtue. Allah itu misalnya dikatakan maha benar, maha tahu. Itu kan kaitannya dengan kebenarannya. Knowledge-nya. Tapi dikatakan Allah itu kasih, maha baik, maha kasih. Nah, ini Allah itu virtue. Ya. Maka di sini dikatakan the mirror display the archetype of virtue and in distinct image reveal the archetype of spiritual knowledge. Nah, ini susah loh ini. Saya nggak tahu orang memahaminya gimana ya. Allah itu, divine itu terdiri dari virtue and spiritual knowledge. Ya. Nah, sebuah cermin memantulkan pantulan kebajikan dan juga spiritual knowledge. Jadi kalau manusia dicipta menurut gambar dan rupa Allah, maka gambar dan rupa Allah itu seperti cermin yang display, yang memantulkan archetype dari virtue dan archetype dari spiritual knowledge. Nah, sehingga di dalam diri manusia itu punya gambaran akan kebaikan dan kebenaran. Maka dalam hidup ini manusia kan mencari kebenaran. Seperti pertanyaan kemarin ya, apakah Allah ada? Dalam seminar ya. Nah, ini pertanyaan klasik. Benar nggak Allah ini ada? Nah, itu pertanyaan yang mencari tentang spiritual knowledge. Ya kan? Tapi sisi lain manusia kan juga bertanya begini. Untuk apa hidup ini? Ya, apa tujuan hidupmu? Jawabannya macam-macam. Wah, hidup saya mau hidup berhasil. Saya mau hidup sukses. Saya mau hidup berumur panjang. Saya mau hidup dikasihi. Nah, ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan virtue, kebajikan, kebaikan. Ya, tidak ada manusia yang tidak ingin dikasihi dan mengasihi. Semua ingin dikasihi. Ya. Apalagi misalnya ya nggak perempuan, nggak laki-laki lah ya. Mungkin seusia kalian belum terasa ya. Saya kalau udah nginjak umur 30, 40 dan dia belum punya pasangan, itu kayak merasa apa ya? Ya. Atau mungkin umur-umur 20 kalau saya belum punya pacar, kayak nggak ada yang menyatakan aku cinta kamu itu ya. Hidup ini kayak ada yang kosong gitu ya. Benar nggak? Hah? Atau laki-laki nggak pernah suka sama perempuan, nggak pernah menyatakan cinta,
Itu nggak mungkin ya. Oke. Ya karena manusia juga gambaran dari Allah yang punya nilai kasih ya, virtue. Tapi sisi lain hidup kita kan juga mencari ya, apa sih tujuan hidupku, eh, nanti setelah saya hidup seperti ini saya mau akan kemana gitu. Nah itu pertanyaan-pertanyaan tentang knowledge. Nah ini kata Maximus ya. So divine consists in virtue and spiritual knowledge. Spiritual knowledge ini kebenaran, virtue ini juga ya dalam pengertian puncaknya adalah kasih. Ya, kasih dan kebenaran. Oke, saya tidak bisa periksa semua ya, tapi ini beberapa contoh. Saya lihat apa yang dikomentar oleh Orna ini eh, tidak gampang ya topik ini. Hati-hati kerjakannya. Si baca benar-benar pahami ya. Nah, kalau saya baca beberapa kutipan ini, Mas Timo selalu membahas kebenaran itu tidak sendiri, dia kaitkan dengan virtue, kebajikan. Kebajikan itu apa? Praktik dari kebenaran. Praktik ya. Jadi kalau kebenaran itu dipraktekkan, itu jadi kebajikan. Ya. Sehingga kebajikan ada untuk kebenaran, untuk menyatakan kebenaran. Maka Tuhan Yesus mengatakan perbuatan baik kita itu adalah untuk memuliakan Allah. Ya, artinya memuliakan Bapa di surga atau memuliakan Allah itu berarti untuk menyatakan kebenaran itu. Nah, jangan terbalik. Ya, terbaliknya adalah mempraktikkan kebenaran untuk kebajikan. Nah, ini nanti bisa jadi kompromi. Ya, kebenaran bisa dikompromikan, yang penting untuk kebaikan. Nah, ini yang seringkali kita lakukan ya. Tapi mempraktikkan kebajikan untuk kebenaran, bukan mempraktikkan kebenaran untuk kebaikan. Nah, ini di sini lagi ya. Orang yang mencintai kebajikan, maka akan membebaskan dirinya dari sensual pleasure, kesenangan indrawi. Nah, jadi kalau ada ketemu kata pleasure ini artinya ini konotasi negatif ya. Pleasure itu mencari kesenangan indrawi, sensual. Tapi jika dia mendedikasikan inteleknya, nusnya pada pengetahuan ilahi atau pengetahuan kebenaran, ya, maka yang dia lakukan apa? Dia tidak akan membuat dirinya mencari penderitaan yang sia-sia, tapi memimpin hidupnya kepada Allah. Jadi mereka yang mencintai kebenaran tidak akan membiarkan rintangan menghalangi mereka untuk tetap berada dalam kebenaran. Ini berarti dalam mencari kebenaran perlunya perjuangan dan pengorbanan untuk memperolehnya. Nah, maksudnya di sini kalau kita cinta akan kebajikan, maka intelek kita akan mencari pengetahuan. Ya. Jadi kalau kebenaran di sini bagi Maximus, nih ya, ini dia divine knowledge
Ini untuk konsumsinya intelek. Ya kan? Intelek itu berarti jiwa kita. Sedangkan virtue, nah ini adalah praktik dari divine knowledge. Ya. Jadi kita melakukan kebajikan demi kebenaran. Nah, itu baru benar. Gitu. Ya. Nah, ini yang harus dilakukan oleh tubuh kita. Sedangkan kebenaran itu hanya konsumsi dari intelek. Jadi bagian jiwa mana yang bisa menerima kebenaran itu? Jawabannya intelek. Oke. Jadi bagian pertama, kebenaran adalah pengetahuan ilahi. Kedua, kebenaran dicapai dengan praktik kebajikan ilahi. Ya. Ketiga, jalan kebenaran adalah kasih. Ini saya kurang tahu. Tapi 3 poin ini saya rasa bisa dikerjakan. Ya. Cuma poin keduanya, mesti kamu ngomong begini. Praktik kebajikan untuk kebenaran atau untuk mencapai kebenaran. Nah, jadi lebih baik dibalik ya. Praktik kebajikan untuk mencapai kebenaran. Oke, siapa lagi nih? Raymond ya. Raymond, apa topiknya nih? Oke, tentang kasih nggak terlalu sulit harusnya ya. Oke, habis itu Winda, kemudian yang belum siapa nih? Dewi ya. Oke, Raymond, kita lihat dulu. Nah, tentang kasih. Ada berapa kutipan, Raymond? 200. Kenapa kok cuma 20? Padahal tentang kasih harusnya banyak ini. Iya, iya, jaga. Oke, ini kalau Dewi apa? Sama dengan? Oh, iman juga. Oke, yang ini tadi Riko apa Riko? Aku tahu Karena aku bingung, Mbak, terjemahin love itu kasih atau cinta? Kita pakai istilah kasih aja ya, yang lebih umum itu kan istilah di ya dua-duanya sebenarnya sama, cuma secara teologi, secara bahasa yang udah kita biasa pakai kasih gitu. Oke, Raymond tentang love, kamu juga ya? Oke, berapa poin, Riko? Ini udah dapat konsepnya belum? Oh belum ya? Coba saya lihat ini komentarmu. Kalau bisa kasih judulnya ya. Nanti kalau di catatan kakinya mesti lengkap. Halaman 91 ini komentari on love ya, tentang kasih dari Maximus.
Through genuine love for God, we can drive out the passion. Nah, ini kan lebih gampang kayak gini ya. Love for God is this to choose Him rather than the world, the soul rather than the flesh, by despising the things of this world, and by devoting ourselves constantly to Him through self-control, love, prayer, psalmody, and so on. Nah, ini terus-menerus diulangi sama Maximus ya. Apa artinya nih? Melalui kasih kita kepada Allah, jadi kalau God itu diterjemahkan Allah ya. Melalui kasih kita kepada Allah, maka segala keinginan atau hawa nafsu kita tidak akan terpengaruh dengan keadaan kita, sebab dengan kasih kita kepada Allah akan mengabdikan kita untuk terus-menerus kepadanya melalui cinta, doa kepadanya. Ini kalimat yang kurang ini ya, kurang paham saya. Tapi maksudnya apa ini? Yang dikatakan Remo itu maksudnya kalau kita punya kasih yang genuine itu artinya kasih yang murni ya, yang tulus kepada Allah, maka kita pasti apa? Menyingkirkan segala hawa nafsu. Jadi kasih kepada Allah itu memilih dia daripada dunia, memilih jiwa daripada daging. Ya kan? Nah, menyingkirkan hal-hal duniawi, tapi mengkhususkan diri kita kepada Allah. Lewat apa? Self-control, kasih, doa, bermazmur, dan sebagainya. Nah, kamu bisa komentar apa di sini? Jadi kalau kita love for God, kita kasih kepada Allah, maka kita memilih Allah, memprioritaskan Allah. Nah, oleh sebab itu, untuk mencapai kasih ini atau kita memiliki kasih itu nggak otomatis. Maksudnya mengatakan kita harus punya self-control. Benar nggak? Nah, punya love, punya prayer, punya psalmody, dan sebagainya. Ya, nah ini kamu bisa kasih topik nih. Bagaimana kita punya kasih? Proses love itu salah satunya harus punya self-control atau doa. Seperti itu. Ya. Nomor 2, coba sekarang kalian ini. Nah, di sini Maximus mengatakan kemampuan manusia untuk mengilahikan dirinya melalui kasih kepada Allah ini berkorelasi dengan Allah jadi manusia. Oleh karena kasihnya kepada manusia. Ya. Gitu. Nah, manusia yang katanya mau mengasihi Allah ya, tentu mempraktikkan hidupnya, mempraktikkan namanya the virtue, kebajikan tadi. Seperti Kristus ya. Dia bilang Allah mengasihi manusia. Nah, dia mempraktikkan dengan cara dia jadi manusia. God becoming man. Ya, Allah menjadi manusia. Oke. Nah, dia yang by nature invisible is correlative with the degree to which his intellect is seized by God and imbued with the spiritual knowledge. Nah, Allah yang jadi manusia itu dia yang mempraktikkan kasih Allah, ya, sehingga manusia dikatakan bisa inteleknya bisa memahami Allah, ya, dan memiliki spiritual knowledge. Nah, ini kutipan juga nggak gampang ya. Dengan melalui kasih kepada Tuhan, maka manusia akan berkorelasi dengan kecerdasan. Ini masih salah nih komennya ya. Hati-hati. Jadi ini bukan soal kecerdasan. Hati-hati. Kalau ketemu kata intelek, kalian harus terjemahkannya jadi nous.
ya, bukan kecerdasan. Oke, nah ini kita bisa pahami bahwa kasih Allah itu kasih dari Allah tadi maksudnya ya, itu mengilahikan manusia. Nomor 3, nah ini bagus nih ya. The reward of self-control is dispassion. Siapa yang bahas self-control kemarin? Nah, Novri ya. Novri ini bisa dikutip juga. Halaman 69 nomor 25. Self-control itu menghasilkan dispassion. Tadi kita udah bahas ya. Kemudian reward dari iman itu spiritual knowledge. Ya. Dispassion melahirkan discrimination. Discrimination tadi artinya apa? Satu karunia Allah ya kepada kita bisa membedakan baik dan jahat. Itu discrimination. Atau kamu lihat di sini di glossary discrimination atau diakrisis ya bahasanya. Nah ini ada namanya discrimination atau diakrisis. Ini satu karunia rohani di mana kita bisa membedakan berbagai jenis-jenis pikiran ya yang masuk ke dalam pikiran atau nus kita. Ya. Atau ini istilahnya discernment of spirit. Oke, jadi kita punya ability to distinguish between the thought or vision inspired by God and the suggestion of fantasy coming from the devil. Nah, kita diberi kepekaan. Kita mungkin kalau suka pakai istilah kepekaan, ya ini bisa juga artinya diakrisis ya. Kita diberi kemampuan untuk membedakan ini pikiran dari Allah atau visi dari Allah, atau ini sebetulnya godaan fantasi dari si jahat. Nah, ini discrimination. Nah, dispassion engenders discrimination. Jadi kalau kita punya dispassion, maka melahirkan discrimination. Spiritual knowledge yang kita miliki melahirkan kasih kepada Allah. Nah, itu. Ini kan berarti bahas tentang apa ini? Proses kasih. Kasih lahir dari mana? Hah? Kalau kutipan ini lahir dari kasih kepada Allah itu lahir dari spiritual knowledge. Pengetahuan ilahi. Nah, tadi pengetahuan ilahi itu kita peroleh ketika kita punya faith, iman. Kan di sini dikatakan the reward of faith is spiritual knowledge. Apa lagi pakai? Nanti dulu. Enggak. Sebentar lagi. Ya. Oke, ini pakai ini aja. Ayo sana. Tapi jangan jauh-jauh ya. Sini aja. Oke, spiritual knowledge itu adalah reward dari iman. Nah, spiritual knowledge endanger love for God. Nah, ini menarik ya. Kalau kemarin sebelumnya iman, pengharapan, kasih. Ya kan? Dari iman timbul pengharapan. Pengharapan timbul kasih. Gitu. Jadi kamu lihat iman dengan kasih itu selalu iman itu selalu ujungnya adalah kasih. Nah, di tengah-tengah itu ada spiritual knowledge.
Ya. Makanya Maximus mengatakan orang yang beriman itu pasti dia mencari tentang kebenaran, apa yang dia imani. Kebenaran itu tadi adalah pengetahuan ilahi. Gitu. Jadi kita punya perasaan haus, rindu untuk mencari kebenaran, mencari spiritual knowledge. Nah, dari spiritual knowledge akan timbul kasih kepada Allah. Ya. Jadi kalau kita semakin mengenal Allah itu, kita semakin mengasihi Dia. Nah, oleh sebab itu ya Maximus mengatakan, atau saya pernah ajarkan, maka kita kalau mau punya spiritual knowledge itu ya kita harus punya spiritual reading. Ya. Nah, jadi kalau kalian di sini mau punya love for God, dikatakan mau punya love for God harus punya apa? Spiritual knowledge. Ya. Kalau mau punya spiritual knowledge berarti kita harus punya apa? Iman. Ya. Nah, di sini. Oke. Nah, kalau orang yang beriman itu pasti mencari truth, kebenaran. Ya kan? Tadi dikatakan mempraktikkan virtue, kebajikan. Gitu. Tapi dia juga akan mengisi imannya itu dengan yang namanya spiritual reading. Ya. Spiritual reading. Makanya tadi Maximus menekankan ada spiritual reading. Nah, spiritual reading ini kayak kita membaca Filokalia itu. Oke. Pengetahuan tentang iman atau spiritual akan menghasilkan pengetahuan cinta kepada Tuhan. Bukan ini ya, Raymond. Bukan pengetahuan cinta. Tapi pengetahuan akan hal-hal spiritual melahirkan kasih kepada Allah. Ya. Nomor 4 apa ini? Monk itu maksudnya seorang rahib ya atau biarawan adalah orang-orang yang sudah menjaga nusnya dari hal-hal materi. Sehingga dia akan memiliki self control, love, psalmody, and prayer untuk memanjat kepada Allah. Ya. Nah, ini kekristenan yang memiliki atau yang masih memiliki tradisi kerahiban, maka yang dilakukan oleh seorang rahib itu gimana hidupnya itu cleave to God. Ya. Atau mungkin kita lain di sini dikatakan jadi pendeta atau hamba Tuhan. Istilah yang populer sekarang kan? Pendeta, hamba Tuhan, penginjil, atau pelayan Tuhan, ya. Nah, zaman dulu ya nggak hanya imam ya, tapi juga ada yang lebih khusus lagi namanya emong. Emong ini rahib. Seperti kalian baca kisah-kisah Saint itu kan ada kayak Antonius Agung itu rahib, ya.
John Chrysostom sebelum dia jadi imam, dia juga seorang rahib. Ya. Paisios itu rahib. Artinya mereka benar-benar bertapa di padang gurun, di biara begitu. Nah, mereka adalah orang-orang yang sudah apa? Membebaskan inteleknya dari material. Material ini artinya apa? Ya, hal-hal duniawi ya, seperti harta dan sebagainya. Nah, mereka sudah tinggalkan itu. Yang mereka lakukan mempraktikkan ini. Oke. Self control, kasih, bermasmur dan doa. Nah, kamu lihat kasih di sini eh, satu praktek kebajikan ya. Tapi bukan tujuan. Tujuannya adalah dia apa? Cleave to God. Maksudnya menyatu dengan Allah. Mendaki kepada Allah. Itu tujuannya.